Shalom Bapak Ibu, teman-teman OMK yang terkasih. Perkenalkan, saya Mia, saya salah satu umat dari Santo Matias Rasul Kosambi Baru ini. Saya dari lingkungan Santa Monica. Sebelumnya saya umat di Katedral Bogor. Perkenankan saya untuk membagikan sharing pengalaman hidup saya tentang betapa besarnya kasih Tuhan dan Bunda Maria kepada saya dalam pergumulan hidup saya pada saat itu. Saya hidup menggereja, saya awali dari kelas 4 SD. Saya sekolah minggu, saya ikut lektor, ikut mudika, ikut rekat, Legio Maria, dan terakhir saya pernah di Komisi Kepemudaan di Katedral Bogor sebelum saya berpindah di Paroki Kosambi ini. Tetapi semenjak saya beranjak dewasa dan di dunia kerja, itulah awal mulai dari hidup saya yang kurang bersinar. 2 tahun lebih saya meninggalkan gereja. Saya tidak pernah lagi ikut kegiatan gereja karena saya dekat dengan teman saya yang beragama lain. Lalu saya berkeputusan untuk mengikuti keyakinan dia dan meninggalkan semuanya. Nasihat orang tua, nasihat romo, suster, semua tidak berlaku buat saya. Itulah yang membuat orang tua saya murka, apalagi kakak saya. Ketika itu saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan saya menikah dengan teman saya itu. Lalu orang tua saya murka dan kemudian bapak saya meminta saya untuk bertemu, berbicara serius. Ternyata itu adalah nasihat terakhir dari bapak saya. 2 minggu kemudian bapak saya pergi meninggalkan saya dan menghadap Tuhan. Saya hari itu terpuruk, saya sedih, ya. Tidak memberi jawaban atas pertanyaan bapak saya waktu itu. Saya hanya diam membisu. Lalu hari demi hari terngiang-ngiang semua pertanyaan ayah saya. Lalu saya tiba-tiba rindu untuk berdoa di Gua Maria. Akhirnya saya pulang kerja, saya melangkah berdoa di depan Gua Maria. Dilanjutkan dengan doa-doa malam saya. Saya waktu itu berdoa begini, Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya harus memutuskan apa. Saya mencintai orang ini dan saya menyayangi dia. Tolong beri petunjuk. Lalu hari demi hari berjalan, kuasa doa itu pun mulai nyata. Saya yakin orang tua saya, teman-teman dekat saya, suster, romo, semua mendoakan saya untuk saya bisa bertahan di iman saya. Lalu kuasa doa itu mulai tampak dalam hidup saya dan Tuhan membuka mata saya dan membuka hati saya. Tiba-tiba, singkatnya, pacar saya itu ternyata menerima perjodohan orang tuanya. Dan ini yang membuat saya sakit hati yang teramat dalam. Saya membenci dia sebenci-bencinya. Dia tidak menghargai pengorbanan saya. Saya marah dan saya meninggalkan dia. Dan dia tidak mau saya putuskan, tetapi saya tetap meninggalkan dia. Lalu saya kembali ke ayah saya dan saya meminta maaf dengan ayah saya. Ayah saya menerima saya dengan senyum, dengan tangan terbuka dan pelukan yang besar. Lalu beliau menasihati saya dengan bahasa Jawa. Dadi wong Katolik sang setio, nganti Gusti mundhut kowe. Yang artinya, jadilah orang Katolik yang setia sampai akhirnya kamu dipanggil menghadap Tuhan. Dan rupanya itu adalah nasihat yang terakhir dari bapak saya. Saya terpuruk, saya sedih dan saya merasa kehilangan semuanya. Tetapi saya percaya Tuhanlah yang bekerja melalui orang tua saya, doa-doa orang tua saya. Dan saya berjanji sejak saat itu, saya akan tetap setia dengan iman saya. Saya akan aktif lagi di gereja dan saya akan hidup di gereja lagi, lebih aktif lagi. Itulah pengalaman hidup saya, Bapak Ibu, teman-teman OMK yang terkasih. Marilah kita belajar kesetiaan. Begitu besarnya Bunda Maria juga setia menemani Yesus dalam perjalanan salib Yesus. Semoga pengalaman dan pergumulan hidup saya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin.